Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ketemu kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang perpisahan. Nah, saudara, terkadang memang butuh kita berpisah dulu untuk kemudian saling mengerti bahwa yang mereka lepaskan kemarin adalah yang terbaik. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 berkata demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, saudara, seringkali pertengkaran dan perselisihan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Baik dalam hubungan suami istri, persaudaraan, pertemanan, atau dalam organisasi apa saja. Nah, saudara, kita tidak pernah bisa menghindari yang namanya perselisihan. Di Kejadian 13 ayat 11 berkata, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, saudara, perpisahan yang dewasa adalah perpisahan yang indah, yang tetap mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Jadi saudara, jika sampai kita terpaksa harus berpisah dengan sahabat kita, dengan teman pelayanan kita, dengan siapa saja, mari saudara, buat perpisahan itu menjadi perpisahan yang indah. Di 1 Korintus 7 ayat 5 dikatakan demikian. Janganlah kamu saling menjauh kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, saudara, ayat ini ditujukan kepada pasangan suami istri. Seringkali saudara, kita tidak menyadari bahwa ketika kita sudah demikian tingginya mengalami konflik hubungan suami istri, kita terpaksa harus sementara kita berpisah. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca berkata ada norma-norma dan aturan-aturan yang diajarkan tentang perpisahan. Aturannya saudara berbeda dengan pertemanan. Jadi saudara harus tahu, kalau hubungan suami istri sampai kita terpaksa harus berpisah, jagalah, jangan sampai perpisahan itu menjadi dosa. Karena firman Tuhan berkata, kamu tidak tahan bertarak. Jadi saudara, perpisahan itu sifatnya hanya sementara. Kita sama-sama sepakat, kita sama-sama setuju untuk sementara berpisah. Nah, saya mau katakan, sampai mana batasan bertarak? Nah, saudara, secara hubungan saudara, maka kalau saudara renungkan perpisahan sampai tarafnya bertarak, itu kekuatan manusia. Itu saya katakan, dalam hubungan seksual saja, itu daya tahannya maksimal, saya katakan 1 minggu saudara. Jadi kalau saudara mau berpisah dengan pasangan saudara, jangan lebih dari 1 minggu. Ini yang saudara harus perhatikan. Yang berikut dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 6, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jangan saudara memanfaatkan kelonggaran kebenaran firman Tuhan menjadi kesempatan untuk mendatangkan dosa. Sebab untuk apa kita memperoleh kepuasan duniawi tetapi keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan Yesus berikan hilang. Ini yang saudara harus belajar. Jadi saudara, ingat baik-baik. Kalau saudara mau berpisah dengan pasangan saudara, dengan suami saudara, dengan istri saudara, berpisah hanya dalam tempo yang relatif singkat.
1 Korintus 7 ayat 9 berkata, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dosa adalah dosa. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Semuanya mendatangkan kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya jangan bermain-main di area perpisahan. Sebab Tuhan tidak berkenan akan perpisahan. Hari ini, saudara, apapun juga yang kita alami dalam hidup kita, kalau kita terpaksa berpisah hanya untuk sementara, hanya untuk waktu yang relatif singkat. Kalau saudara berpisah dengan sahabat, berpisahlah secara baik-baik dan indah. Kalau saudara berpisah dengan teman pelayanan, sama. Biar perpisahan kita mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita kembali bersama-sama, maka ada sesuatu yang indah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.